Sobat muda, selamat berjumpa kembali di dalam program Pencari Kristus. Tema hari ini adalah bagaimana bertekun dalam doa. Sobat muda, ketika sebagian orang Kristen mendengar perkataan tentang doa, mereka segera bertanya, bagaimana caranya berdoa? Sobat muda, kita harus melupakan tentang cara, dan dengan sederhana berdoa saja. Sebagai contoh, seorang bocah belajar berjalan melalui berjalan. Tidak banyak orang tua yang mengajar anak-anaknya berjalan. Karena itu, sama prinsipnya, ketika kita belajar berdoa adalah melalui berdoa saja. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 2, Paulus menyuruh kita bertekun dalam doa. Ini berarti kita tidak hanya terus-menerus dalam doa, tetapi kita harus berjuang dan berusaha keras untuk melanjutkan doa kita. Dalam lingkungan kita, hampir setiap hal bertentangan dengan doa. Karena itu untuk dapat berdoa, kita perlu melawan arus lingkungan kita. Jika kita gagal berdoa, kita akan terhanyut ke hilir. Sebab itu, kita perlu bertekun di dalam doa, berdoa terus-menerus. Sobat muda, dari hari ke hari kita perlu melatih diri kita untuk berdoa. Kita bahkan setiap hari harus menyisihkan waktu tertentu untuk berdoa. Janganlah memaafkan diri kita dengan berkata bahwa kita tidak memiliki beban untuk berdoa. Berdoalah sekalipun kita seolah-olah tidak ada beban. Atau ketika nampaknya kita tidak memiliki sesuatu apapun yang harus dikatakan kepada Tuhan. Ketika kita pergi kepada Tuhan dengan doa yang tanpa beban, mengatakan kepadanya bahwa kita tidak memiliki sesuatu yang harus diucapkan. Sobat muda, kita akan nampak bahwa diri kita sendiri disegarkan di dalam Tuhan, dan kita akan dapat berdoa dengan sejati. Bila kita membuka diri kita kepada Tuhan dan mengaku kita tidak tahu apa yang harus diucapkan kepadanya, maka segera kita akan menghirup udara rohani yang segar, dan kita akan terlindung di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu, sobat muda, sebelum kita mencoba bertekun di dalam doa, kita harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan Tuhan mengenai kehidupan doa kita. Berdoalah kepadanya dengan tegas. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku ingin bersungguh-sungguh denganmu di dalam masalah doa. Aku minta langit dan bumi bersaksi bahwa saat ini aku ingin memiliki kehidupan berdoa. Aku tidak mau menjadi seorang yang tidak berdoa. Sebaliknya, aku ingin menjadi seorang pendoa. Kita perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sungguh-sungguh di dalam hal ini. Aku mempersembahkan diriku kepadamu, agar aku dapat memiliki kehidupan berdoa. Tuhan Yesus, jagalah aku di dalam roh doa. Jika aku lupa atau aku lalai akan hal ini, Tuhan, aku tahu Engkau tidak akan melupakannya. Ingatkanlah aku selalu untuk berdoa. Sobat muda, kita semua perlu membuat satu nazar kepada Tuhan untuk kehidupan doa kita. Kita perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu kalau aku melupakan nazar ini, Engkau tidak akan melupakannya. Sejak awal ini, Tuhan, aku ingin menyerahkan kewajiban ini kepadamu dengan jelas. Tuhan, janganlah membiarkan aku. Ingatkanlah aku untuk berdoa. Setelah kita membuat perjanjian dengan Tuhan tentang doa, kita harus menyisihkan waktu-waktu tertentu untuk berdoa. Misalnya, kita boleh menyisihkan 10 menit setiap pagi. Selama waktu tersebut, berdoa harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus menganggap doa sebagai urusan yang terpenting dan tidak ada satu hal pun boleh mengganggunya. Jika kita tidak mempunyai sikap yang demikian, kita tidak mungkin memiliki kehidupan doa yang sukses. Tidak peduli berapa banyak hal yang harus kita lakukan setiap hari, setidak-tidaknya kita dapat menyisihkan beberapa menit untuk berdoa. Kita boleh berdoa sedikit pada pagi hari,
dan berdoa lagi di tengah hari setelah selesai bekerja. Lalu di malam harinya, kita masih boleh menyisihkan waktu untuk berdoa. Melalui menyisihkan waktu-waktu tertentu dalam sehari, kita bisa menyisihkan setengah jam untuk berdoa. Sobat muda, semoga Tuhan membangkitkan kita menjadi seorang pendoa. Demikianlah program Pencari Kristus hari ini. Tuhan Yesus memberkati.